Cara bertutur. Ada dua yang ingin Kak Dedi sampaikan kaitannya dengan cara bertutur. Apa itu? Yang pertama adalah suara. Nah, tentu ketika bertutur kita mengeluarkan suara. Teknik komunikasi dengan suara. Nah, yang kedua adalah komunikasi kita selain dengan suara didukung juga dengan ini wajah kita, mimik bahagia, mimik sedih, mimik marah. Nah, ini mimik ekspresi kita juga bermain dalam kita bertutur. Nah, kemudian ini tubuh, tangan, kaki, badan tentu harus dimanfaatkan, dioptimalkan. Nanti bagaimana caranya? Oke, pertama suara dulu. Sahabat bahagia, seni bertutur dalam berkisah, rahasianya adalah teman-teman tidak monoton. Nah, harus bervariasi. Jangan sampai nadanya sama dari awal cerita sampai akhir cerita disampaikan 5-10 menit. Yang terjadi anak-anak tentu bosan. Audiens tentu merasa bosan. Contoh, pagi itu kisah tentang apa ya? Oh, tentang Rasulullah misalkan. Pagi itu Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Ketika berjalan menuju ke masjid, di tengah jalan ada seorang yang menghadangnya. Lalu meludahi Rasul. Nanana, nanana. Nah, coba bayangkan, kalau nadanya sama terus seperti itu. 5 menit, 10 menit, apa yang terjadi? Yang terjadi, ya siap-siap audiensnya nanti ngantuk semuanya. Nah, jadi poin pentingnya adalah ketika bersuara, ketika mengeluarkan suara untuk bercerita, berkomunikasi, untuk berkisah, suaranya harus bervariasi, jangan monoton. Kak, aku nggak bisa suara yang aneh-aneh. Oh, tenang, tidak harus mengeluarkan suara-suara aneh sebagaimana para pencerita yang hebat, profesional. Ini bagi pemula ya. Kalau bisa mengeluarkan, wah keren, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum bisa, Kak Dedi kasih cara yang paling mudah. Yang pertama adalah nada atau iramanya dimainkan. Tidak hanya satu nada. Tadi contoh, pagi hari yang sangat indah, Rasulullah berangkat ke tempat sholat. Rasulullah di tengah perjalanan. Nah, ini kan sama terus. Nah, harus diubah. Contoh, pagi hari yang sangat indah, Rasulullah berjalan dari rumahnya menuju ke tempat sholat, ke masjid. Lalu, apa yang terjadi teman-teman? Di tengah jalan, lihat, tentu ini kan ada perbedaan nada atau irama. Jadi tidak satu nada saja. Bisa dipahami ya? Sebagaimana kita menyanyi lah banyak nadanya. Oke, ini yang pertama, nada irama. Atau bisa dimainkan di intonasi. Jadi, teman-teman, pagi itu Rasulullah semangat untuk sholat. Beliau pergi sholat, ada yang menghadangnya, lalu ini kan ada poin-poin penting yang intonasinya harus kita tekan, ada yang datar saja. Jadi dimainkan, apalagi pada pesannya, pada pesan tadi semangat sholat. Oh, semangat sholatnya ditekan karena kita ingin menyampaikan pesan agar anak-anak bisa semangat sholat. Nah, itu intonasi dimainkan, nada, intonasi, ritme atau temponya. Terkadang temponya cepat seperti ini, terkadang kita temponya lambat. Nah, ini ya tempo. Volume juga. Kadang volumenya keras, volumenya kecil. Nah, jadi teman-teman semua, apa yang terjadi kemudian? Rasulullah diludahin. Nah, apalagi anak-anak kalau ada rahasia. Nah, ketika bilang rahasia pelan, mereka justru akan, diam. Ada rahasia yang mau disampaikan. Nah, ini kan. Jadi, ini yang kita mainkan ya. Nada atau irama, kemudian intonasi, ritme atau temponya, volume besar kecil. Meskipun masih pakai suara kita biasa,
tapi ketika itu dimainkan itu akan sangat keren sekali. Nah, apalagi nanti teman-teman pada level berikutnya bisa mengeluarkan suara-suara aneh sebagai penokohan, sebagai suara-suara backsound seperti aku senang sekali bisa bertemu denganmu, aku juga senang sekali, aku juga, atau suara hiya hiya, atau suara gajah Alfil. Nah, itu boleh nanti kita belajar bersama dengan Kak Teddy ya, teman-teman. Selanjutnya, seni cakep cara bertutur atau berkomunikasi, yaitu suara sudah yang bervariasi, tidak monoton, dan berikutnya manfaatkan mimik wajah, ekspresi wajah. Aku sudah tua. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk berekspresi sehingga anak-anak menarik tentunya. Kemudian gestur tubuh. Nah, gestur juga harus dibangun. Nah, kita boleh sambil bergerak, tangannya bergerak, tidak monoton, tangannya diem saja kayak paduan suara gitu. Oke. Tapi ingat teman-teman semuanya, kaitannya dengan gestur atau mimik ini mungkin kita punya rambu-rambu juga ya, apalagi kita sedang berkisah, terutama untuk ibu-ibu nih. Ketika di hadapan anak sendiri atau anak yang jumlahnya kecil, mungkin masih aman, silakan bergerak gitu kan, jempalitan sesuai dengan cerita tentu gitu kan. Nah, tapi mohon maaf ibu-ibu, mungkin ada yang akan tampil di panggung, mendongeng atau berkisah di depan panggung, ditonton banyak orang dan di sekitarnya banyak juga penonton bapak-bapak atau orang dewasa, maka harus menjaga gesturnya, sikapnya harus tetap tenang, harus tetap santun gitu kan. Cukup mainkan ekspresi saja, gesturnya nggak usah pakai jempalitan. Oke ya, itu catatan penting. Jangan sampai kita menyampaikan sirah, menyampaikan nilai-nilai Islam tapi sikap kita tidak pas gitu kan. Kecuali audiensnya sedikit di dalam kelas sendiri gitu kan, yang tidak ada orang dewasa, boleh tuh maksimalkan gesturnya sehingga anak-anak pun suka dan bisa berinteraksi dengan anak-anak. Ada catatan teman-teman semuanya. Seni berkomunikasi ini, cara berkomunikasi atau cara bertutur baik suara, mimik atau gestur, ada satu yang penting. Berkisah menjelang tidur. Nah, kalau strategi tadi disampaikan itu ketika kita berkisah di sebuah forum, di sebuah kelas, di sebuah pertemuan. Tapi ada kalanya kita ingin berkisah kepada anak-anak kita menjelang tidur. Nah, ketika menjelang tidur, ini ada pengecualian. Boleh dengan nada yang lembut, bahkan dengan pola nada yang sama, dan kemudian gestur atau mimiknya tidak usah maksimal. Karena apa? Karena kita ingin anak-anak itu terlelap. Coba kalau di tempat tidur kemudian ceritanya semangat, kemudian mata kita gestur kita, jempalitan dan seterusnya, tentu tidak. Oke, ini catatan berkisah menjelang tidur. Nah, ada strategi sendiri dengan yang lembut, datar saja, kemudian tidak perlu ekspresi atau volume yang keras. Nah, cukup datar-datar saja. Nada, carilah nada-nada yang lembut variasinya. Jangan yang menghentak-hentak, jangan yang terlalu heboh bersemangat. Itu khusus berkisah menjelang tidur. Pengalaman Kak Titi seperti itu.